Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang jaminan Tuhan bagi umat-umatnya. Saudara, hal yang sangat penting untuk kita pahami di dalam perjalanan kehidupan kita adalah apa jaminan Tuhan bagi hidup kita. Tuhanlah yang menciptakan hidup kita, saudara, dan Dia punya tujuan atas kehidupan kita. Hidup kita bukan milik kita, hidup kita adalah milik Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita dan Dia punya tujuan menciptakan kita. Jadi seharusnya kita menjalani hidup ini berdasarkan tujuan Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa rencana Tuhan atas kehidupan kita, itulah seharusnya yang menjadi arah atau yang menjadi tujuan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara, ada banyak sekali hal yang perlu kita pahami dalam menjalani kehidupan kita. Rancangan-rancangan Tuhan, janji-janji Tuhan, kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Itu hal-hal yang harus kita pahami dalam kita menjalani hidup kita, supaya hidup kita ini benar-benar sebagaimana seharusnya. Karena kalau tidak saudara, kita gagal hidup. Padahal hidup hanya sekali, hidup begitu singkat, dan tidak ada kesempatan yang kedua untuk mengulang satu kesalahan dalam hidup ini. Artinya kalau kita gagal menjalani hidup ini, maka sampai selamanya kita akan gagal. Nah, itu sebabnya kita perlu terus belajar saudara. Channel ini dibuat untuk menjadi tempat saudara dan saya belajar firman Tuhan, belajar kehendak Tuhan, belajar rancangan-rancangan Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya kita menjalani hari-hari kita berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saudara, hal yang saya rindu kita belajar dalam kita menjalani hidup kita, hal yang sangat prinsip juga adalah tentang jaminan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya apa saudara? Bahwa Allah memberi jaminan-jaminan dalam kita menjalani hidup kita. Jika kita mengerti, memahami jaminan Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup kita. Maka itu akan mempengaruhi tujuan-tujuan kita. Itu juga akan mempengaruhi semangat kita, antusias kita, iman kita
di dalam kita menjalani hidup ini. Bayangkan saudara, kalau dalam kita menjalani sesuatu, menjalani satu proses misalnya, mungkin proses itu begitu berat, tetapi kalau ada orang yang menjamin bahwa dia akan menolong misalnya, bahwa dia akan pasti menolong kita, membantu kita untuk mencapai tujuan misalnya, sekalipun sulit mungkin kita akan berjuang. Misalnya kalau seorang anak mendengar jaminan dari orang tuanya, berjuanglah untuk sekolah, aku akan berjuang untuk menyekolahkan engkau sampai engkau tamat. Itu akan memberi semangat bagi anak itu untuk terus menyelesaikan sekolahnya, untuk serius sekolah. Karena ada jaminan dari orang tuanya bahwa orang tuanya akan berjuang bagaimana supaya anak ini tamat, bagaimana supaya mencukupi segala kebutuhan anak ini. Demikian saudara, dalam kita menjalani hidup ini ada jaminan Tuhan atas kehidupan kita yang penting untuk kita pahami supaya kita benar dalam menjalani kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apa jaminan Tuhan bagi saudara dan saya? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita pagi hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan penjelasan firman Tuhan. Saya juga akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori, secara objektif, supaya benar-benar saudara memahami apa maksud Tuhan dari firman Tuhan ini. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang Yakub dalam pelariannya. Jadi sebelum peristiwa ini saudara, ada satu peristiwa di mana Ishak sudah tua. Lalu kemudian karena dia tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi, dia mau memberkati anak-anaknya, yaitu Esau dan Yakub. Esau adalah anak tertua dan Yakub adalah adiknya. Dan saudara, ketika Ishak mau memberkati anak-anaknya, dan tentu saja terlebih dahulu seharusnya dia memberkati Esau karena Esau anak tertua, dan dia menyuruh Esau untuk pergi berburu karena dia ingin memakan daging hasil buruan, supaya setelah itu dia memberkati Esau terlebih dahulu, baru kemudian memberkati Yakub. Tetapi ketika Esau pergi berburu, didengar oleh Ribka pembicaraan mereka. Lalu kemudian Ribka memanggil Yakub dan mengatur siasat supaya Yakub ini akan diberkati
oleh Ishak sebagai anak sulung. Artinya berkat anak sulung itu diberikan kepada Yakub oleh Ishak. Jadi diatur karena Ishak ini tidak bisa lagi melihat karena sudah sangat tua. Akhirnya Ribka mengatur semuanya supaya Yakub itu kelihatan seperti Esau waktu diraba, waktu dicium oleh Ishak. Dan singkat cerita saudara, akhirnya Yakub ini berhasil diberkati sebagai anak sulung oleh Ishak. Nah saudara, yang menjadi masalahnya adalah ketika Esau pulang dan akhirnya dia tahu bahwa Yakub telah menipu Ishak dan Yakub telah menerima berkat hak kesulungan itu saudara. Akhirnya Esau ini marah, malah dia mau membunuh adiknya Yakub. Dan ketika didengar oleh Ribka bahwa Esau marah, akhirnya dia menyuruh anaknya ini, Yakub ini, untuk lari ke rumah Laban pamannya. Dan akhirnya singkat cerita, larilah Yakub. Bayangkan saudara, perjalanan Yakub ini perjalanan yang sangat menyedihkan sebenarnya. Kenapa saudara? Karena dia harus lari dari abangnya yang ingin membunuh dia. Dan kemudian Ishak bapaknya sudah lanjut umurnya dan sebentar lagi orang tua ini akan mati. Demikian juga Ribka ibunya sebenarnya. Tetapi dia, Yakub, harus lari. Itu artinya dia meninggalkan ayahnya, dia meninggalkan ibunya yang sudah lanjut usianya, dan nanti mereka akan mati, dia tidak bisa melihat lagi. Tentu saja itu keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat menderita. Tetapi karena situasi dia harus lari. Sedangkan tempat yang dituju pun belum jelas, apa yang terjadi di depan pun belum jelas. Di belakang ada masalah, ada kesedihan, di mana dia harus meninggalkan orang tua, dan orang tua ini sudah menjelang kematian, dia harus tinggalkan, dan dia harus lari, dan di depan juga belum jelas apa yang akan terjadi. Bayangkan situasi yang dihadapi oleh Yakub ini saudara, begitu menyedihkan, begitu tanpa kejelasan. Tidak ada jaminan sebenarnya bagaimana nanti kehidupannya. Kalau dia kembali, ada Yakub yang ingin membunuh dia. Kalau dia terus, tidak ada sesuatu yang bisa menjamin ke depan. Serba tidak jelas. Dan kemudian hidupnya juga begitu menyedihkan ketika meninggalkan orang tua yang dicintainya. Dan orang tua ini akan mati dan dia tidak bisa melihat orang tua ini mati. Bayangkan keadaan Yakub waktu itu saudara. Dan kemudian dia sampai di satu tempat terkatung-katung di sana dan harus tidur di padang gurun sana saudara. Dia mengambil batu menjadi alas kepala. Waktu itu keadaannya begitu menyedihkan. Tetapi dalam keadaan yang menyedihkan itu, keadaan yang tanpa harapan itu saudara, saat dia tidur, ayat 13 tadi dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Ternyata saat keadaan tidak jelas, saat hidupnya terkatung-katung, Allah tidak meninggalkan. Tuhan berdiri di sampingnya. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara saat ini, sekalipun cerita masa lalu saudara begitu buruk, begitu berat, begitu sulit, begitu hancur, dan kemudian kisah masa depan saudara juga tidak jelas sama sekali. Sama seperti Yakub, kalau dilihat ke belakang begitu menyedihkan, kalau dilihat ke depan tanpa harapan. Tetapi dalam situasi yang demikian, Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Dia hadir dekat dengan Yakub. Hari ini pun saya mau menjelaskan kepada saudara, menegaskan kepada saudara bahwa apapun situasi dan keadaan saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan hadir dekat dengan saudara. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, dan Dia hadir dekat saudara. Dia tahu segala keadaan saudara. Dia tahu situasi kehidupan saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Dia tahu ketidakjelasan perjalanan kehidupan yang sedang saudara hadapi. Dan dalam keadaan dan situasi yang demikian, Dia tidak tinggalkan saudara, tetapi Dia hadir dekat dengan saudara, sama seperti Dia hadir dekat dengan Yakub. Mungkin orang-orang yang seharusnya dekat dengan saudara meninggalkan saudara, tetapi Tuhan tidak meninggalkan saudara. Mungkin saat dulu saudara, keadaan saudara baik-baik saja, banyak orang-orang yang dekat dengan saudara, banyak orang-orang yang mencari kesempatan.
Tetapi sekarang mungkin ketika saudara mengalami kesulitan, orang-orang mulai menjauh dari saudara, orang-orang meninggalkan saudara, tetapi Tuhan tidak meninggalkan saudara. Satu kali ada seorang ibu yang bercerita kepada saya, saudara, di mana dulu dia adalah seorang pengusaha yang berhasil. Dan saat keadaannya begitu, saudara, begitu banyak orang-orang yang dekat dengan dia, begitu banyak orang-orang yang sering minta bantuan kepada dia. Tetapi satu kali dia mengalami masalah dan kemudian usahanya mengalami penurunan, bahkan akhirnya mengalami failit, saudara. Akhirnya semua orang-orang yang tadinya mendekat dan sering minta bantuan kepada dia, sekarang malah menjauh semua. Itulah faktanya manusia. Tetapi sekalipun hari ini semua orang meninggalkan saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Pegang itu, saudara. Bagaimana sulit, bagaimana buruknya, bagaimana beratnya pun situasi kehidupan saudara saat ini, dan kemudian orang-orang meninggalkan saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Sama seperti Dia tidak meninggalkan Yakub. Dan Tuhan bukan hanya tidak meninggalkan Yakub, saudara, tetapi Tuhan memberi jaminan kepada Yakub. Itu yang saya ingin kita belajar, saudara. Jaminan apa yang diberi kepada Yakub, dan saya percaya jaminan itu jugalah yang Tuhan janjikan bagi setiap kita ketika kita mengharapkan, menantikan jaminan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, ketika Tuhan berdiri di dekat Yakub dan kemudian Dia memberi jaminan kepada Yakub. Sekali lagi saya baca ayat 13, saudara. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Lalu saudara, Dia berkata, Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yang pertama, saudara, yang saya ingin kita perhatikan di sini, bahwa Tuhan memberi jaminan berkat bagi Yakub, bahkan bagi keturunannya juga. Saat situasi tidak jelas, saat situasi sulit, saat semuanya berat, saat ketidakpastian semuanya ketika dilihat di sekelilingnya, tetapi di sana Tuhan hadir untuk memberi jaminan bagi Yakub, dan jaminan yang pertama yang diberi kepada Yakub adalah jaminan berkat. Padahal pada waktu itu tidak ada alasan untuk Yakub bisa diberkati, saudara. Dia sedang merantau, hidupnya sedang terkatung-katung, semuanya tidak jelas. Di belakang ada ancaman, di depan ada ketidakpastian, dan dia sedang ada di tengah, di tempat ketidakpastian juga, sehingga harus bermalam di tempat yang tidak pasti juga, saudara. Jadi semuanya serba tidak pasti, tetapi dalam ketidakpastian itu Allah hadir di sana, dan dalam ketidakpastian itu Allah memberi jaminan. Dia hadir untuk memberi jaminan. Yang pertama yaitu jaminan berkat. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi, dalam kondisi apapun yang sedang saudara alami saat ini, ketahuilah bahwa Allah hadir dan Dia memberi jaminan bagi saudara, yaitu jaminan berkat. Mungkin saudara berkata, bagaimana aku bisa diberkati dengan situasi seperti ini, Bapak Pendeta? Saya mau menegaskan kepada saudara, coba kita bahas bagaimana Yakub bisa diberkati dalam situasi yang sedang dialami pada waktu itu. Bagaimana kalau saudara coba untuk memposisikan diri saudara di posisi Yakub pada waktu itu? Mana lebih tidak jelas, Yakub atau saudara? Keadaan Yakub atau keadaan saudara? Hari ini saya percaya saudara jauh lebih tidak jelas keadaan Yakub pada waktu itu, di mana di belakang ada ancaman. Tidak ada harapan, keluarga harus ditinggalkan, orang tua yang sedang sakit, sudah lanjut umurnya juga harus ditinggalkan, dan mereka akan mati tanpa bisa dia lihat. Dan di depan ada ketidakpastian, dia tidak tahu kemana dia melangkah sebenarnya, sekalipun dia tahu ke rumah pamannya Laban, dan bagaimana situasinya di sana, dia sama sekali tidak tahu, saudara. Dan sekarang dia sedang terkatung-katung di padang gurun. Bayangkan, saudara, dalam situasi yang demikian, di sana ada jaminan Tuhan, yaitu jaminan berkat. Dalam situasi tanpa harapan itu ada jaminan berkat yang Tuhan beri bagi dia. Maka dalam situasi saudara saat ini, dengar, apapun dan bagaimanapun situasi saudara, ada jaminan berkat bagi saudara.
Sekali lagi, ada jaminan berkat dari Tuhan kepada setiap saudara dalam situasi dan kondisi yang sedang saudara alami saat ini. Yang menjadi masalahnya adalah apakah saudara akan terima jaminan berkat itu, imani jaminan berkat itu, atau saudara memilih untuk tidak percaya. Kalau saudara memilih untuk menerima dan saudara memilih untuk percaya, maka itu akan menghasilkan tindakan-tindakan ke depan yang akan menuju kepada jaminan Tuhan tersebut. Tapi kalau hari ini saudara berkata tidak mungkin, hari ini saudara berkata, saudara cari alasan, kalau begini situasi, kalau begitu situasi ini tidak akan mungkin dan sebagainya, ya tidak akan mungkin dan jaminan itu tidak akan digenapi dalam hidup saudara. Tapi kalau hari ini kita memilih seperti Yakub, memilih untuk percaya, dia berkata, Tuhan hadir di sini. Dia sadar kehadiran Tuhan dan dia tahu bahwa itu jaminan Tuhan. Dia berkata, Tuhan hadir di sini. Dia percaya, saudara, dia pegang jaminan itu dan akhirnya itu tergenapi dalam hidupnya. Semua terselesaikan. Jaminan berkat itu menjadi kenyataan, menjadi terwujud di dalam kehidupan Yakub. Hari ini saudara percayalah bahwa ada jaminan berkat atas kehidupan saudara dan saudara akan diberkati secara berlimpah ketika jaminan berkat daripada Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Itu sebabnya pegang jaminan berkat daripada Tuhan, imani jaminan berkat daripada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan telah mempersiapkan berkat yang terbaik bagi kehidupan saudara. Jadi yang pertama, apa jaminan Tuhan bagi kehidupan kita, saudara, apapun situasi hidup kita? Jaminan berkat. Lalu jaminan yang kedua yang Tuhan beri bagi Yakub, yang saya ingin kita belajar di pagi hari ini, saudara, ada di ayat 14, di mana dia berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, jaminan yang kedua bagi Yakub adalah jaminan keturunan, di mana dia akan diberikan keturunan seperti debu tanah banyaknya. Artinya Tuhan akan memberi keturunan yang banyak bagi Yakub. Dan kemudian keturunannya itu bukan hanya keturunan yang banyak, tetapi keturunan yang diberkati oleh Tuhan dan keturunan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jaminan yang kedua bagi Yakub adalah jaminan tentang keturunan, bahwa Tuhan akan memberi keturunan yang besar bagi Yakub dan kemudian Tuhan akan memberkati keturunannya dan keturunannya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara lihat, pada waktu itu jangankan untuk keturunan, hidupnya saja tidak jelas pada waktu itu keadaannya, saudara. Dia mau kemana, dengan siapa yang dia akan menikah. Itu sungguh situasi yang tidak jelas, saudara. Tetapi dalam situasi yang tidak jelas tersebut, Tuhan memberi jaminan bahwa dia akan memberkati keturunan Yakub. Bahkan keturunan itu akan diberkati dan menjadi berkat. Hari ini, saudara, bukankah yang paling kita rindukan adalah Tuhan juga memberkati keturunan kita? Apakah yang paling membanggakan bagi seorang tua selain melihat anak-anaknya diberkati oleh Tuhan? Itu kebanggaan yang luar biasa, saudara. Ketika Tuhan memberkati anak-anak kita. Untuk apa kita berjuang? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita berbisnis, berusaha? Segala perjuangan yang kita lakukan habis-habisan, untuk apa itu? Bukankah untuk anak-anak kita juga? Tentu saja yang terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi bukankah pada akhirnya nanti kepada anak-anak kita juga itu? Bayangkan, saudara, jika kita berjuang dan pada akhirnya melihat anak-anak kita hancur, anak-anak kita kena narkoba misalnya, anak-anak kita pergaulan bebas, hidupnya hancur, hidupnya berantakan. Untuk apa semua? Bukankah hal yang sangat menyedihkan kalau itu terjadi? Tetapi bagi Yakub pada waktu itu, sekalipun dia belum menikah, belum punya keturunan, tapi Tuhan sudah memberi jaminan keturunan bahwa dia akan mendapat keturunan yang banyak dan Tuhan akan memberkati keturunannya dan keturunan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini juga, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa
Jaminan Tuhan yang kedua bagi setiap kita umatnya adalah jaminan keturunan. Dan keturunan kita akan diberkati. Saudara, mungkin saudara berkata, pendeta saya belum menikah. Tuhan akan persiapkan pasangan hidup yang terbaik bagi saudara. Dan Tuhan akan karuniakan keturunan-keturunan ilahi di tengah keluarga saudara. Mungkin saudara berkata, begitu banyak saya terima permohonan doa saudara, baik di channel yang saya buat ini, bahkan di pelayanan di gereja lokal saudara, ada keluarga-keluarga yang belum punya keturunan. Tetapi saya mau menegaskan kepada saudara saat ini bahwa Tuhan memberi jaminan keturunan kepada setiap saudara. Sekalipun saudara sekian banyak sudah menikah, sekian lama sudah menikah, tetapi saudara belum punya keturunan, dengar saudara, Allah telah mempersiapkan keturunan bagi saudara, dan keturunan saudara adalah keturunan ilahi, keturunan yang akan diberkati dan keturunan yang akan menjadi berkat. Saudara, sebelumnya saya sudah pernah menyaksikan saudara bahwa satu kali saya pergi untuk melayani KKR di satu daerah saudara, dan pada waktu itu saya khotbah, dan khotbah saya itu saya masih ingat tentang Zakaria dan istrinya Elisabeth, orang tua dari Yohanes Pembaptis, di mana mereka adalah keturunan imam, dua-dua, baik Zakaria, baik Elisabeth, dua-dua mereka keturunan imam, dan kemudian mereka menikah, dan mereka pun jadi pelayan Tuhan. Tetapi setelah mereka menikah sampai mereka tua, saudara, mereka tidak punya keturunan. Bayangkan, mereka pelayan, suami istri mereka dari keturunan imam, tetapi mereka tidak punya keturunan. Betapa berat situasi yang mereka hadapi, mereka harus melayani. Apa kata orang? Mungkin orang-orang berkata, ketika dia berdoa, mendoakan orang lain, orang-orang bisa saja berkata, kenapa dia tidak doakan dirinya untuk mendapatkan keturunan? Kenapa sampai sekarang dia belum mendapatkan keturunan? Itu berarti doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dan sebagainya, bisa saja begitu banyak pandangan orang. Saya khotbah itu pada waktu itu, saudara, dan selesai saya khotbah, pendetanya langsung bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak mengusulkan topik khotbah Bapak, ya kan Pak, katanya. Jadi dia mau memastikan di depan jemaat bahwa bukan dia yang menyuruh saya khotbah demikian. Saya bilang bukan. Lalu kemudian akhirnya dia bilang bahwa ternyata pelayannya, yaitu pemimpin pujian yang waktu itu memimpin pujian, sudah begitu lama menikah dan belum punya keturunan. Jadi pendeta ini sangat khawatir nanti tersinggung pelayannya ini atau pemimpin pujian ini. Tetapi saya jelaskan pada waktu itu bahwa ini memang Tuhan yang mau saya berkhotbah demikian. Dan yang luar biasa, saudara, pada waktu itu pelayan itu dia tetap semangat, dia tetap termotivasi, dia bersyukur buat firman Tuhan yang dia dengar. Lalu beberapa tahun kemudian saya diundang lagi untuk buat KKR ke sana. Lalu kemudian kami ngumpul dan saya berkhotbah, dan alangkah sedihnya saya waktu itu pada awalnya, saudara. Kenapa? Karena pemimpin pujian yang tadinya memimpin pujian saya tidak lihat. Saya langsung terpikir beberapa tahun yang lalu, jangan-jangan karena khotbah saya dulu Bapak itu tidak lagi beribadah dan sebagainya. Tetapi ternyata apa yang terjadi waktu saya tanya pendetanya, di mana Bapak yang dulu memimpin pujian? Dia berkata sekarang dia di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Sakitkah dia? Dia bilang tidak. Dia istrinya melahirkan anak, dan melahirkan anak yang kedua. Bayangkan, saudara, padahal dia sudah begitu lama menikah. Tetapi pada akhirnya ketika dia mendengarkan khotbah itu, mungkin dia mengambil tindakan iman atas khotbah itu, dan akhirnya Tuhan karuniakan keturunan bagi dia. Sekali lagi, hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan telah mempersiapkan keturunan yang terbaik bagi saudara, keturunan ilahi bagi saudara, dan Tuhan juga akan memberkati keturunan saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara, yang kedua, jaminan Tuhan bagi Yakub adalah jaminan keturunan. Hari ini pegang jaminan Tuhan bagi saudara, bahwa Tuhan memberi keturunan bagi saudara, dan kemudian yang terlebih lagi adalah pegang jaminan Tuhan bahwa Dia akan memberkati keturunan saudara, supaya keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan yang ilahi, keturunan yang takut akan Tuhan. Itu jaminan yang kedua, saudara.
Dan kemudian jaminan yang ketiga dari Tuhan kepada Yakub, yang merupakan jaminan Tuhan juga bagi setiap kita hari ini, adalah ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jaminan yang ketiga yang Tuhan beri bagi Yakub pada waktu itu, saudara, adalah jaminan keamanan, di mana dia berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan itu, saudara. Tuhan bilang, aku menyertai, aku melindungi, aku tidak meninggalkan. Bukankah itu semua jaminan tentang keamanan? Jadi Tuhan menjamin keamanan bagi Yakub. Sudah bisa bayangkan waktu itu situasi Yakub begitu tidak jelas. Keamanan itu hal yang paling dia butuhkan, saudara. Kenapa? Dia sedang ada dalam ancaman. Esau ingin membunuh dia. Jadi dia ada dalam situasi yang sangat tidak aman, dan yang paling dia butuhkan pada waktu itu adalah jaminan keamanan. Dalam perjalanannya juga yang tidak jelas, tujuan yang belum begitu pasti kemana arahnya dan sebagainya, dia sangat membutuhkan keamanan. Apalagi dia sebagai perantau ke sana, saudara. Orang-orang bisa berniat jahat terhadap dia, penyamun-penyamun misalnya, bisa merampok dia dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, melindungi engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Itu jaminan keamanan yang Tuhan berikan kepada Yakub, saudara. Sungguh luar biasa jaminan Tuhan. Itu tergenapi dalam hidup Yakub. Kenapa? Pada akhirnya sampailah dia di rumah Laban, dan akhirnya dia bekerja di sana, dia mendapatkan istri di sana, lalu kemudian Tuhan memberkati dia di sana. Semua yang dia kerjakan berhasil, sehingga dia lebih diberkati malah daripada Laban, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, dia pulang dari sana, pulang ke rumah bapaknya, dan kemudian waktu itu dia begitu takut Esau akan mencelakakan dia. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Esau. Dan Esau malah waktu itu sangat mengasihi dia. Masa lalu dilupakan oleh Esau. Padahal tadinya Esau begitu dendam, Esau ingin membunuh dia. Tetapi semua akhirnya berubah. Kok bisa? Sekali lagi, penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan Yakub. Tuhan menyertai Yakub. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan menjamin keamanan atas hidup saudara. Tuhan menjamin keamanan atas kehidupan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia melindungi kita. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan kita. Itulah jaminan Tuhan yang ketiga. Mungkin hari ini saudara sedang ada dalam situasi yang serba tidak pasti. Saudara khawatir, saudara takut dengan kondisi dan keadaan yang sedang saudara alami. Mari pegang jaminan Tuhan, jaminan keamanan atas saudara. Pegang, yakin dan percayalah Tuhan menyertai saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Dia melindungi saudara. Saudara bayangkan keadaan Yakub yang terlunta-lunta pada waktu itu. Mungkin Yakub berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli kepada dia. Mungkin waktu itu Yakub ada dalam kekhawatiran, dia dalam kesendiriannya. Tetapi lihat, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berdiri di dekat Yakub, di sebelah Yakub. Tuhan menyertai dia dalam kesendiriannya. Tuhan tidak meninggalkan dia. Hari ini pun Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia menyertai saudara. Dia menjamin keamanan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini. Di mana dalam situasi ketidakpastian yang dihadapi oleh Yakub, dalam situasi di bawah ancaman yang dihadapi oleh Yakub, dalam situasi dalam perjalanan yang belum jelas tujuannya yang dijalani oleh Yakub. Artinya saudara, semua serba tidak pasti, tetapi di sana Tuhan hadir. Dan Tuhan memberi jaminan kepada Yakub. Jaminan yang diberi Tuhan kepada Yakub adalah jaminan berkat, jaminan keturunan,
bahwa keturunannya juga akan diberkati untuk menjadi berkat. Dan yang ketiga, jaminan keamanan. Hari ini pun saudara, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan kita, ada jaminan Tuhan atas kita. Mari kita pegang jaminan Tuhan. Apa jaminan Tuhan bagi saudara dan saya? Jaminan berkat. Dia bisa memberkati saudara apapun situasi saudara, sama seperti dia memberkati Yakub, padahal pada waktu itu semuanya serba tidak jelas. Tuhan juga memberi jaminan keturunan kepada saudara dan memberkati keturunan saudara. Alangkah indahnya ketika keturunan kita, anak-anak cucu kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan jaminan itu Tuhan beri bagi setiap kita hari ini. Kemudian yang ketiga, jaminan keamanan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia hadir, dia ada bagi saudara saat ini. Apapun situasi saudara, bagaimanapun situasi saudara, Tuhan ada menyertai saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini pilihan ada pada saudara. Apakah saudara memilih untuk hidup sesuai dengan pikiran-pikiran saudara? Sesuai dengan apa yang saudara percayai berdasarkan pikiran saudara? Ataukah hari ini saudara pilih untuk hidup berdasarkan jaminan Tuhan? Saudara, kita memilih percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita memilih percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan keturunan yang diberkati. Dan kita pilih untuk percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Mari saudara, pilih untuk percaya bahwa Tuhan menyertai setiap saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini. Pegang jaminan Tuhan. Jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati, jaminan keamanan. Jaminan itu bagi setiap kita hari ini. Pegang jaminan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara, firman Tuhan ini memberkati saudara. Hari ini, lakukan segala aktivitas saudara dengan berpegang kepada firman Tuhan, bahwa firman-Nya iya dan amin, bahwa ada jaminan atas kehidupan saudara. Biarlah jaminan firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara, Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat. Mari gunakan waktu untuk berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara, berdoa buat segala pergumulan saudara, berdoa buat segala kerinduan saudara. Biarlah Tuhan menjawab doa kita, Tuhan menjawab kerinduan kita. Puji Tuhan saudara, lakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan menerapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Saya akan berdoa mendukung saudara di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang.
Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas
apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong,
Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.